Selamat pagi, anak-anakku yang cantik dan ganteng. Apa kabarmu? Setelah kurang lebih 1 bulan ya kita libur. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan semoga PR-PR yang kali lalu di materi yang kemarin-kemarin sudah dikumpulkan semua. Dan hari ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.2 tentang menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Dengan materi pokoknya adalah tentang mobilitas sosial. Tapi sebelum kita masuk pada materi ini, Ibu harapkan kalian semua sudah di depan laptop, sudah buka bukunya, dan kita mulai dengan berdoa. Silakan kita berdoa. Amin. Oke. Kita mulai dengan materi yang pertama adalah materi mobilitas sosial. Yang punya buku yang dibagikan di perpustakaan itu tolong dibuka halaman 81 sampai halaman 105. Ya, di situ lengkap semua apa yang Ibu jelaskan ini pasti sudah ada dalam bukumu. Oke. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari 2 kata. Yang pertama adalah mobilis, yang kedua adalah sosial. Mobilis itu kita andaikan seperti mobil yang sedang bergerak. Lihat pada gambarnya. Iya. Mobilis itu artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain atau mudah bergerak. Sedangkan sosial adalah kumpulan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat seperti yang terdampak dalam gambar. Dengan melihat gambar mobilis dan sosial, pasti kalian bisa menyimpulkan apa itu mobilitas sosial. Ya, saya yakin pasti kalian bisa. Ya, pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Itu namanya mobilitas sosial. Selanjutnya, kita akan melihat tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial di halaman 84. Ya. Coba buka bukumu halaman 84, pasti kalian akan lihat di dalamnya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi selain melihat video yang Ibu tayangkan, Ibu jelaskan, kalian juga bisa melihat di buku paket yang dibagikan dari perpustakaan tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi atas 2, yang pertama vertikal, yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal dibagi atas 2, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Ya. Sedangkan mobilitas horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapis sosial yang sama. Di dalam bukumu halaman 84, kalian akan bisa melihat ada kasus pertama dan kasus kedua. Di situ juga ada jelasan tentang mobilitas sosial positif atau naik dan mobilitas sosial negatif. Sama juga dengan mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Baik, Ibu akan jelaskan tentang mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Ya. Adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Ya, siapa bisa kasih contoh? Ibu kasih contoh satu. Misalnya seorang karyawan
yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian. Itu contoh mobilitas vertikal ke atas. Ya. Sekarang kita lihat contoh mobilitas vertikal ke bawah. Siapa yang bisa kasih contoh? Ya, Ibu yakin pasti ada yang bisa kasih contoh nih. Ibu kasih contoh misalnya, pada semester 1, temanmu yang bernama Andi, dia naik kelas karena juara 1. Nah, dia belajar rajin. Kemudian pada semester berikutnya dia naik kelas tapi tidak dapat juara. Yaitu artinya dia tidak belajar, tidak mempersiapkan diri dengan baik. Maka dia termasuk dalam mobilitas sosial vertikal ke bawah. Ya. Yang berikut mobilitas sosial horizontal, seperti Ibu jelaskan tadi, perpindahan seseorang atau kelompok dalam lapis sosial yang sama. Misalnya, Ibu Densi guru IPS di SMP Negeri 6. Satu saat Ibu Densi dipindahkan ke SMP Negeri 14 dan tetap menjadi guru IPS. Berarti Ibu Densi termasuk dalam contoh mobilitas sosial vertikal. Iya, ini ada jelas. Di dalam layar videomu kalian bisa lihat contoh kasus mobilitas vertikal ke atas, siswa yang lulus dari SMP ke SMA. Iya. Kemudian contoh kasus mobilitas vertikal ke bawah, seorang pegawai yang diturunkan pangkatnya karena korupsi. Kemudian horizontal, Bu Densi pindah ke SMP Negeri 14 tetap menjadi guru. Jelas ya? Ya. Lanjut. Ya. Yang berikut kita masuk materi tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu ada faktor pendorong, ada faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Kita lihat yang pertama, faktor pendorong. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor struktural. Yang kedua adalah faktor individu. Yang ketiga adalah faktor sosial. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Yang kelima adalah faktor politik. Yang keenam adalah faktor pendidikan. Yang berikut faktor-faktor penghambat. Yang pertama, kemiskinan. Yang kedua, diskriminasi. Ya. Penjelasan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat kalian bisa melihat di buku halaman 88 dan seterusnya sampai dengan halaman 94. Ya, di situ lengkap dijelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat tentang terjadinya mobilitas sosial. Ya, kita lanjut. Materi berikut tentang saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat adalah profesi. Ya. Di sini maksudnya melalui pendidikan orang bisa mengubah statusnya dari status yang lebih rendah ke status yang lebih tinggi. Juga melalui saluran-saluran yang lain, politik, ekonomi, dan profesi. Kita lanjut ke materi berikut tentang dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas dibagi atas 2, dampak mobilitas positif dan negatif. Kita lihat yang pertama, dampak mobilitas sosial positif. Ada 2. Yang pertama, dapat mempercepat tingkat perubahan sosial. Dari mobilitas sosial yang positif, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang kedua, meningkatkan integritas sosial. Sedangkan dampak negatifnya, terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Kalian bisa melihat jelas di buku, juga di video pembelajaran Ibu tayangkan. Ya. Yang berikut kita masuk materi pluralitas masyarakat Indonesia. Ya. Di sini kita bisa melihat ada begitu banyak pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah tentang perbedaan agama. Perbedaan agama 5
lihat gambar di dalam sini, ada gambar gereja, ada masjid, ada wihara, ada kelenteng, ada pura. Itu menunjukkan bahwa perbedaan agama Indonesia atau orang sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi walaupun kita beragama yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu sebagai satu negara, itu negara Indonesia. Di sini nanti sebentar Ibu akan berikan kalian tugas tentang hari-hari raya atau hari-hari besar dari agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, Buddha. Nanti kalian akan mengumpulkan atau kita bertemu lagi di Google Classroom supaya tugas Ibu kasih dan kalian akan kumpul melalui media Google Classroom. Yang berikut, ya. Jadi kelima agama ini mempunyai tata cara ibadah masing-masing yang berbeda-beda. Yang berikut, ada perbedaan agama. Yang berikut perbedaan budaya. Dalam perbedaan budaya kita akan belajar tentang terdapat 3 wujud kebudayaan dan juga ada pengertian budaya menurut pakar-pakar sosiologi yang nanti akan Ibu berikan tugas. Di bukumu juga ada. Sebentar di akhir video pelajaran Ibu akan berikan tugas tentang kalian akan menulis tentang pengertian kebudayaan menurut para pakar budaya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang terdapat 3 wujud kebudayaan. Yang pertama adalah gagasan. Gagasan itu berbentuk ide, nilai, norma, dan sifatnya abstrak. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sedangkan artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat berupa benda-benda. Yang berikut, dalam mempelajari tentang kebudayaan ada 7 unsur kebudayaan yang sangat penting yang ada di kehidupan kita. Yang pertama adalah peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua, mata pencarian hidup. Yang ketiga, sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, kesenian. 6, sistem pengetahuan. 7, religi. Jadi 7 unsur kebudayaan ini ada di setiap kehidupan kita. Ya, yang berikut. Ketiga adalah perbedaan suku bangsa. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia, tetapi kita tetap satu sebagai negara Indonesia. Di sini Ibu tampilkan tentang suku bangsa di Indonesia berdasarkan provinsi. Kalian bisa lihat di Aceh ada suku Aceh sendiri, suku Gayo, suku Tamiang, Alas, dan Simeuleu. Kemudian di Sumatera Utara ada suku Batak. Suku Batak Karo, ada Batak Mandaling, ada Nias, dan ada Simalungun. Sumatera Barat ada suku Minangkabau, Tanjung Koto, dan lain-lain. Di Riau ada suku Sakai, suku Melayu, suku Kubu, dan Akit. Di Bengkulu ada suku Enggano, Rejang Lebong, Pur, dan Serawi. Lampung suku Rawas, Banten suku Baduy, Jawa Barat suku Sunda, DKI Jakarta suku Betawi, Jawa Tengah suku Samin, Jogja suku Jawa, Jawa Timur suku Madura, Kalimantan Barat suku Dayak, Kalimantan Timur suku Bulungan, Kalimantan Selatan suku Banjar Hulu, Sulawesi Utara suku Sangir, Gorontalo suku Gorontalo, Sulawesi Tengah suku Mori, Sulawesi Tenggara suku Muna, Sulawesi Selatan suku Bone, Bali suku Bali, NTB suku Sasak, NTT kita yang ada di NTT itu ada beberapa suku Flores, Sumba, Sabu, Rote, dan Timur. Orang biasa sebut dengan Floba Mora. Di Maluku ada suku Ambon, Maluku Utara ada Obi dan Ternate, suku Papua ada di Papua ada suku Dani, Asmat, dan lain-lain. Kalian bisa melihat di tabel yang ditampilkan di video pembelajaran ini. Iya. Sebentar kalau ada yang Ibu jelaskan di video kalian tidak mengerti, ditulis dalam satu kertas, nanti di share ke Ibu. Yang berikut,
perbedaan pekerjaan, macam-macam pekerjaan. Ya. Dan kita semua ini memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, baik ibu maupun orang tua kalian yang ada di rumah. Begitupun kalian, pekerjaanmu adalah sebagai seorang pelajar. Di situ ada seorang bapak yang sementara menulis, pekerjaannya adalah di kantor. Kemudian di sebelah kanan ibu tuh ada kayak seperti rapat, mungkin organisasi. Kemudian ada 2 orang di bawah, gambar di bawah. Ya, itu sedang berhadapan dengan komputer. Ya, jadi begitu banyak pekerjaan ya. Ada pekerjaan sopir oto, ada pekerjaan sebagai tukang, sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai polisi, dan lain-lain sebagainya. Berikut, kita masuk materi berikut tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya. Dari keragaman budaya ada Indonesia itu punya peran dan fungsinya masing-masing. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Jadi kebudayaan kita yang begitu banyak merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa asing dan bisa mendatangkan devisa bagi Indonesia. Yang kedua, saling melengkapi hasil budaya. Jadi kalau misalnya orang NTT punya budaya tarian saksi dari Manggarai misalnya, dia bisa bertukaran dengan orang yang ada di Jawa sana. Kolaborasi antara tarian kita dengan tarian Jawa bisa. Berikut, 3, mengembangkan kebudayaan nasional. Dan yang terakhir adalah mendorong inovasi kebudayaan. Jadi ada 4 peran dan fungsi keragaman budaya. Kalian juga bisa melihat dalam bukumu di halaman 113 tentang peran dan fungsi keragaman budaya. Ya. Sampai di sini ada yang belum mengerti? Yang belum mengerti silakan menuliskan pertanyaan, nanti di-share ke ibu. Gerak-gerak badan sedikit, mungkin ada yang sudah bosan, kok mengantuk. Ya. Kita mulai lagi. Oke, selanjutnya materi tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Ya. Dalam materi ini dibagi dalam 3 komponen. Yang pertama adalah pengertian konflik, yang kedua adalah faktor penyebab konflik sosial, yang ketiga adalah akibat konflik sosial. Kita lihat satu-satu tentang pengertian konflik. Ya. Siapa yang pernah dengar kata konflik? Konflik itu apa sebenarnya konflik? Konflik namanya, saya rasa atau ibu pikir bahwa kalian pasti sudah pernah melakukan konflik dengan teman. Konflik itu kata lainnya bertengkar atau pertengkaran. Pertengkaran karena mungkin merebut pacar atau pertengkaran karena saling iri dan seterusnya. Di rumahmu juga pasti ada, kalian iri terhadap adikmu, mungkin mama beli baju tapi kamu tidak dapat. Lalu kamu mulai bertengkar dengan adikmu, itu juga namanya konflik. Konflik itu adalah pertengkaran antar individu atau kelompok. Konflik bisa dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama, konflik antar individu dengan individu. Misalnya konflik antara Ibu Densi dengan siswa di kelas 8, 1 orang saja. Misalnya Eka Ratu misalnya. Yang kedua, konflik antara individu dan kelompok. Misalnya konflik antara ibu dan seluruh siswa yang berada di kelas 8A. Berarti konflik individu dan kelompok. Berikut konflik antara kelompok dan kelompok. Misalnya kelompok kesebelasan SMP Negeri 6 bertengkar dengan kesebelasan SMP Negeri 14. Jadi ada 3 jenis konflik ya. Konflik antara individu dan individu, konflik antara individu dan kelompok dan kelompok. Oke. Kita masuk yang berikut, faktor penyebab konflik sosial. Ada 4 macam faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan-perubahan nilai yang cepat. Jadi keempat ini yang menjadi dasar terjadinya konflik. Untuk jelasnya nanti kalian bisa melihat di halaman 119 dan seterusnya. Yang berikut, akibat konflik sosial. Akibat konflik sosial ada 5. Yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Jadi kalau kita sudah berkelahi, kita sudah terjadi pertengkaran, dan akhirnya kita bersama-sama baikan kembali, maka solidaritas kita, kebersamaan kita akan semakin meningkat dalam anggota kelompok tersebut. Yang kedua, bisa juga terjadi retaknya hubungan.
Jadi kalau kita sudah baik-baik, yang paling suka melakukan konflik itu biasanya perempuan ya. Mungkin saling merebutkan pacar antara satu dan lain, lalu mulai dulunya mereka bersahabat, akhirnya retak sudah hubungan itu karena terjadinya konflik. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian individu. Jadi mungkin dengan konflik itu membuat dia semakin dewasa, semakin berpikir tentang bagaimana kehidupan di dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Yang berikut, rusaknya harta benda. Misalnya ada tawuran antara siswa SMP 6 dengan SMP 14. Maka rusaknya harta benda sekolah, aset sekolah, kaca jendela pecah, barang-barang pecah di dalamnya. Itu namanya rusaknya harta benda. Berikut, terjadinya akomodasi, dominasi, penaklukan, dan pertikaian. Jadi itu 5 akibat konflik sosial. Jelasnya kalian akan melihat di bukumu dari halaman 119 dan seterusnya. Ya, yang berikut, bagaimana cara menangani konflik? Ya. Jadi setelah konflik, bagaimana caranya untuk bisa kita menghindari terjadinya konflik tersebut? Yang pertama adalah menghindar. Jadi kalau teman di sana sudah panas, yang sebelah sini jangan panas. Kalau panas maka akan terbakar. Sebaiknya kalau supaya kita aman, maka kalau satunya sudah emosi, maka kita menghindar. Tidak perlu kita memaksakan diri untuk melawan teman yang di sebelah, maka akan terjadi konflik. Yang berikut, memaksakan kehendak. Ya, kadang juga misalnya dalam satu kelompok ada saling bertengkar, lalu pasti ada tim dari keamanan untuk datang melerai pertengkaran itu artinya dia berusaha dengan kekuatannya memaksakan kehendaknya supaya konflik itu tidak terjadi. Yang berikut, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Yang berikut, tawar-menawar. Yang terakhir adalah kolaborasi. Jadi ada 5 cara menangani konflik. Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi berikut tentang integrasi sosial. Apa itu integrasi sosial? Halo, pasti ada yang sudah tahu, udah buka-buka dalam buku. Silakan. Jadi integrasi sosial adalah proses penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat menjadi satu kesatuan. Ada syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama adalah masyarakat harus saling mengisi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat menciptakan kesepakatan. Yang ketiga, nilai dan norma sosial berlaku lama. Jadi itu 3 syarat terjadinya integrasi sosial. Ya, kalian bisa melihat di bukumu halaman 124 sampai dengan halaman 125. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama adalah homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Ya. Yang terakhir, bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial yang pertama adalah normatif. Normatif artinya integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, fungsional adalah integrasi yang terbentuk adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Yang ketiga, koersif, integrasi yang dilakukan dengan cara paksa. Jadi ada 3 bentuk integrasi sosial: normatif, fungsional, koersif. Ya, itu gambar integrasi sosial ada di bawah. Yang berikut, proses integrasi dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama adalah asimilasi. Yang kedua, akulturasi. Jadi proses integrasi itu dilakukan dalam 2 hal. Yang pertama adalah asimilasi. Apa itu asimilasi? Di kelas 7 pasti sudah mendapat materi tentang asimilasi dan akulturasi. Siapa yang bisa menjawab? Ya. Baik, Ibu akan memperjelas. Asimilasi adalah bertemunya 2 kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Saya kasih contoh, misalnya
di dalam kelas ada temanmu yang berasal dari Jawa dan temanmu yang berasal dari Timur menikah. Ketika mereka menikah, ada dua buah kebudayaan yang tergabung di dalamnya, budaya Jawa dan budaya Timur. Dalam perjalanan, kedua kebudayaan ini tergabung menjadi satu. Lalu mereka memunculkan kebudayaan baru. Kebudayaan Jawa hilang, kebudayaan Timur hilang. Muncullah kebudayaan Jawa dan Timur. Kebudayaan baru, kolaborasi antara Jawa dan Timur. Itu yang disebut dengan proses asimilasi. Sedangkan akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan kepada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru itu diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Saya kasih contoh tadi, misalnya orang Jawa nikah dengan orang NTT, tetapi kebudayaan asli orang NTT tidak bisa dihilangkan. Begitupun dengan Jawa, walaupun mereka berdua berada dalam satu komunitas atau keduanya kebudayaan itu berpadu, tetapi kebudayaan asli masing-masing mereka tidak hilang. Itu namanya akulturasi. Oke, sampai di sini mengerti? Kita lanjut, yang terakhir adalah materi tentang faktor-faktor pendorong terjadinya integrasi sosial yang kalian bisa lihat di buku halaman 126. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang keempat, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang kelima, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Yang keenam, adanya musuh bersama dari luar. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi sosial. Oke, dengan demikian materi kita di KD 3.2 telah selesai. Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan ini, kalau kalian tidak mengerti, ditulis di kertas, di share, bisa disampaikan ke media WA boleh, tapi juga di Google Classroom yang akan kita bentuk nanti. Akhir dari materi ini Ibu akan sampaikan tugas yang akan kalian kerjakan. Kalian membuka bukumu yang di perpustakaan itu di halaman 132 bagian B dan bagian C. Ya, materi ini juga atau tugas ini juga Ibu telah sampaikan pada waktu kita pertemuan terakhir di KD 3.1. Jadi kalau ada teman-teman yang belum kerja, tolong dikerjakan. Kalau yang sudah, berarti dia kerjakan tambah di halaman 127, diuji kompetensi tentang itu, ada soal pilihan ganda. Oke, baik, sampai jumpa. Terima kasih. Semoga video pembelajaran bermanfaat untuk kalian, bisa belajar di rumah. Nanti bisa diupload di YouTube-nya SMP 6 dan nanti akan kita belajar bersama dengan media Google Classroom. Nanti Ibu akan upload video pembelajaran ini di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Ya. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian tadi yang sudah disampaikan berulang kali, di-share. Kemudian mungkin kita merefleksi tentang pembelajaran kita di hari ini. Kalian bisa menulisnya di sebuah kertas, lalu berikan masukan tentang materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Kemudian kesimpulan juga bisa kalian buat, dan nanti kita share bersama di media WhatsApp atau di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Kita tutup dengan doa.